Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak ibu dari sekolah Setain mau berdiskusi sama ibu. Saya dari guru STM 088 wali kelas 6A. Ini termasuk anak saya Nurul Amelia yang sebagai anak saya waktu kelas 6. Jadi di sini saya akan mencoba menjawab atau berdiskusi kita problematika terkini pendidikan dasar SD atau MI di Kabupaten Mainday Natal, yaitu tentang pembelajarannya, yaitu daya minat anak-anak. Satu itulah, daya minat anak-anak belajar semakin berkurang disebabkan oleh internet, yaitu mereka memainkan internet itu hanya untuk permainan atau menggunakan game. Itulah yang pertama. Yang kedua, anak-anak sekarang itu sudah mulai mau dia berinteraksi sama gurunya, nggak lagi bermain, nggak lagi malu-malu. Kalau bertanya pun sekarang kedekatan kita itu sama anak-anak sudah dekat atau sudah berani mereka, nggak ada lagi malu mereka karena sudah ada keberanian mereka untuk bertanya. Tapi apalagi waktu masa COVID ini, masa COVID waktu 2 tahun yang lewat, inilah terbengkalainya anak-anak mereka dalam belajar. Banyak pelajaran yang tidak dipelajari mereka kelas 5, 4 dan kelas 5. Jadi saya sebagai guru kelas 6 harus memulai dasar apa yang pelajaran mereka di kelas 4 dan kelas 5. Karena di dalam kelas 5, kelas 6 itu pelajarannya itu berhubungan dengan kelas 6, saling berkesinambungan. Itulah problematika dalam belajar anak-anak, yaitu minat belajar anak itu karena disebabkan oleh COVID-19 2 tahun yang lewat itu. Jadi itulah yang pertama. Yang kedua, menurut saya orang tua pun sekarang ini hubungan orang tua dengan guru berkurang. Harus kita lah yang sering menginfokan, harus apalagi dalam kurikulum Merdeka ini, hubungan orang tua dengan orang tua dengan guru, guru dengan murid, murid dengan orang tua itu harus saling berhubungan. Jadi saya pun kalau anak-anak saya yang tidak pandai, apalagi ada untungnya ada HP ini atau internet ini, mudah kita menginformasikan apa kekurangan anak-anak kita. Itulah problematikanya satu COVID-19, yang kedua daya minat anak belajar berkurang karena disebabkan oleh permainan game. Ya. Nah, sekarang profil yang kedua soal yang mau kita diskusikan, ada yang mau ditanyakan yang nomor 1 itu? Masalah kan problem itu problematika. Kalau problematika itu masalah yang ada di SD. Itulah yang paling utamanya saya rasa. Apa yang mau ditanya? Ini kan problematika di SD sekarang itu apa rasa malu anak itu tidak? Nggak kalah, udah. Iya, kalau dulu kan kalau 6 tahun 7 tahun yang lewat itu nampak pun guru kita enggak. Tapi ini pun cocok. Kalau sekarang udah kurikulum Merdeka, kedekatan seorang siswa dengan apa enggak ada harus malu. Tapi harus ada tata krama, harus sopan. Terus gimana caranya biar meningkatkan daya minat belajar anak? Iya, kalau kita itu awal masuk sekolah, masuk kelas, kalau dia pagi-pagi itu kita harus
baru masuk kita ke pelajaran. Apa lagi? Ada lagi? Udah. Dan masuk kita ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini profil sarjana PGMI calon guru kelas yang dibutuhkan oleh stakeholder tingkat pendidikan dasar Kabupaten Mandailing Barat. Memang anak-anak ibu ini calon guru untuk ISD. Jadi kalian pun harus mempunyai skill atau harus berusaha mencari ilmu dari internet. Skill itulah apa? Tapi di sini pun guru SD sangat kurang, apalagi di sekolah ibu ini, sekolah yang besar, yaitu ada berapa rombel, ada 28 rombel, itu banyak yang dibutuhkan di situ guru. Tapi harus ada skill kalian. Itu skill itu kan itulah gunanya anak mahasiswa, kemampuan kalian harus rajin membaca biar pandai menyelesaikan tugas atau manajemen kelas itu. Dan dalam seluruh ikro itu membaca. Kalau dari dosen kan turun sedikit. Kalau ibu pun dulu kayak gitu. Kita yang mencari semuanya, bagaimana dia pelajarannya. Kita 75% dari kita. Itulah yang dibutuhkan di sekolah ibu pun kurang. Tapi walaupun kurang, apalagi sekarang linear. Kalau kita mengajar, kalau barangnya ada, sekarang kan udah ada dapodik, itu harus mengajar dulu, baru bisa ikut pelamaran atau diutamakan orang yang honor. Jadi itu pun, yang honor itu pun harus ada kemampuan kita untuk belajar mengajar atau bersosialisasi dengan lingkungan, baik dia ke kepala sekolah, baik dia ke komite, baik dia rekan sejawat. Jadi kalau kami pun di sekolah kayak gitu, ada itu kakaknya, apalagi sekarang IT, usahakan pandai IT. Itulah yang dapat saya sampaikan kepada anak-anak ibu semuanya. Ada lagi yang mau ditanya? Itulah stakeholdernya. Saya lagi Bu, kan anak SD itu banyak watak yang berbeda-beda. Iyalah, kemampuan itulah yang dikatakan dengan karakter. Nggak sama semua karakter anak-anak itu. Ada karakternya ini sukanya seni, ada karakternya ini sukanya matematika. Jadi dari situlah kita temukan apa kemampuan mereka. Iya, tapi semuanya harus dikuasai. Tapi yang paling menonjolnya itu yang dikembangkan. Ada anak ibu, di situ dia yang bisa menerangkan rumus. Apalagi sekarang matematika. Ada rumus dalam buku, tapi dia itulah menggali. Ada sekarang itu ada tanya jawab. Enggak dari kita semuanya itu ilmu itu. Dari anak murid harus ada tanya jawab. Harus diskusi biar mudah. Kalau menurut saya sebagai guru itu harus ada triknya bagaimana dia mendapatkan ilmu itu. Kita membuat, apalagi sekarang ini belajar itu harus kemampuannya itu anak-anak kalau sapa konkret, kalau konkret, semi konkret kayak gitu, yang nyata. Di bawah anak itu harus yang nyata, yang pasti, atau jangan yang melayang. Apalagi kelas SD itu kayak gitulah, bentuk nyata. Jadi dalam bentuk nyata itu begini apanya rumusnya. Jadi mereka itu anak-anak itu, Bu, aku tahu, nggak usah ini rumusnya, bisa kayak gini, lebih mudah. Jadi itulah yang dikatakan saling diskusi. Dari diskusi itu daya ingat anak-anak pun sampai ke jenjang yang akan datang masih ingat dia. Mungkin si Rizky Aminia itu mengingat atau tahu dia bagaimana ibunya. Kalau ibunya ini kadang itu kemarah, kadang udah bisa harus
tahu situasi dan kondisi. tergantung sifat anak. Iya, harus sikonnya itulah yang membuat kita bisa sebagai model lah kita bisa mendramatis. Nah, ada lagi? Ibu ingin bertanya, bagaimana pendapat Ibu tentang kurikulum merdeka yang sekarang? Bagus, kalau kurikulum merdeka ini bagus. Apalagi dia itu tinggal punya banyak. Kurikulum merdeka ini, kalau kami sendiri di sekolah sudah menerapkannya di kelas 1 sampai 4. Tapi kalau ibu belum itu ke situ. Tapi ibu pun udah berusaha itu menggalinya bagaimana itu kurikulum merdeka. Dari mana ibu mencarinya? Itu dari internet. Sekarang ini guru ini udah ada ID belajarnya. Udah ada ID belajar kurikulum merdeka dalam buat kampa. Kalau kita pintar IT, buat kampa, dibuatlah animasi-animasi, bagus. Tapi kadang itulah waktunya ini mengajar lagi. Apa lagi? Kalian udah tahu apa yang kampa? Enggak. Tengok kalian ini suruh belajar. Tengok di situ kanva membuat ibaratnya membuat iya enggak perempuan sekarang namanya Kanva education Kanva education untuk study, untuk kalian studi belajar mahasiswa. Kalau iya sudah lama tapi kalian kan belum bagaimana seperti apalah pembelajaran IPA. Kita membuat hewan-hewannya, kita buat apanya ekosistem, bisa di situ. Enggak payah sekarang. Kalau seperti ibu pun, kalau kalian seperti ini kan, kalau ibu nanti sekarang itu dia sholat anak-anak itu full, udah bisa ibu membuat bukunya. Ibu yang membuat bukunya dari kampa itulah dibuat ibu sampulnya. Enggak dari PowerPoint lagi, mudah. Iya, motif apanya? Ada lagi? Udah cukup? Itulah, siapa yang mau minum tuh? Terima kasih kami. Terima kasih kepada Ibu Guru yang telah memberikan kami arahan dan diskusi pada hari ini. Semoga ilmu yang diberi kepada kami bermanfaat. Oke. Ibu pun terima kasih juga. Si Rizka Amelia mau datang ke sini untuk mengapakan ibu sebagai narasumbernya. Ibu sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.